Halo, perkenalkan nama saya Maria Florida Dairotaso dengan NIM 10620048. Saya dari Prodi S1 Kedokteran Gigi 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan morfologi gigi premolar 1 dan 2 rahang atas dan gigi premolar 1 dan 2 rahang bawah. Untuk yang pertama ada gigi premolar pertama rahang bawah, di mana gigi ini merupakan gigi bawah keempat kiri dan kanan dari median line, di mana gigi ini mempunyai dua cups, yaitu bagian bukal dan lingual, dan kemudian mempunyai satu akar. Jika dilihat dari pandangan bukal, di mana terlihat satu cups, cervical line-nya melengkung ke arah apex sedikit, titik kontak mesialnya sama dengan distal, di mana kurang lebih setengah cervical mesial. Kemudian untuk puncak cupsnya agak ke sebelah mesial dan runcing. Kemudian untuk pandangan lingualnya, di mana terlihat dua cups bukal jelas terlihat sebab cups lingualnya jauh lebih kecil. Kemudian permukaan mesial dan distal terlihat sebab mengecil ke arah lingual. Kemudian cervical line-nya hampir lurus, terlihat mesiolingual, developmental, dan groove. Kemudian jika dilihat dari pandangan mesial, di mana terlihat dua cups, permukaan bukalnya cembung, puncak cups bukal ada segaris dengan apex, kemudian cups lingualnya agak ke arah lingual daripada akar. Kemudian yang terakhir itu dilihat dari pandangan distal, di mana terlihat distal marginal right yang berjalan tegak lurus sumbu gigi, kemudian mesial marginal right tidak terlihat, kemudian untuk cervical line-nya lurus. Kemudian jika dilihat dari pandangan oklusal yang di tengah ini, di mana outline-nya bulat dengan sebagian besar ada outline bukal, kemudian terlihat bukal cups right, mesial marginal right, dan distal marginal right. Kemudian yang membentuk segitiga dengan dasar pada bukal cups right dan puncak pada cups lingual. Cups lingual tampak jauh lebih kecil daripada cups bukal. Kemudian fissure terbentuk bulan sabit. Untuk gambar kedua, di sini ada gambar gigi premolar 2 rahang bawah, di mana gigi ini merupakan gigi bawah kelima kiri dan kanan dari median line, mempunyai dua cups atau tiga bukal dan lingual, kemudian mesiolingual dan distolingual, akarnya satu. Di mana jika dilihat dari pandangan bukal, seperti rahang gigi premolar 1 rahang bawah, terlihat cups 1 titik kontak lebih ke arah oklusal, sehingga cups bukal lebih pendek dari cups bukal premolar pertama rahang bawah. Kemudian dilihat dari pandangan lingual, di mana semua cupsnya itu terlihat akar tidak begitu mengecil, cupsnya dua, yaitu ada bukal dan lingual, kemudian tidak ada lingual groove, cups bukal terlihat sebagian, cups 3 yaitu cups bukal, mesiolingual, dan distolingual. Kemudian cups mesiolingual lebih besar dari cups distolingual. Antara cups mesio dan disto terdapat lingual groove yang terletak agak ke distal. Kemudian jika dilihat dari pandangan mesial, di mana terlihat dua cups, mesiolingual cups, kemudian mesial marginal right tinggi dan tegak lurus sumbu gigi. Kemudian cervical line-nya melengkung sedikit ke oklusal, cups lingual lebih tinggi daripada cups lingual premolar 1 rahang bawah. Kemudian cups bukal tidak tepat di tengah-tengah akar, apexnya tumpul. Kemudian jika dilihat dari pandangan distal, di mana mirip dengan pandangan mesial, distal marginal right lebih rendah daripada mesial marginal right. Semua cupsnya terlihat dari distal, cupsnya miring ke arah distal. Kemudian yang terakhir ini dilihat dari pandangan oklusal, di mana cupsnya ada dua, bukal dan lingual, tidak ada lingual groove, fissure berbentuk huruf U, cupsnya 3, bukal, mesiolingual, dan distolingual. Kemudian di sini ada gambar gigi premolar 1 rahang atas, di mana aspek bukalnya itu pentagonal, kemudian mesial atau distalnya itu trapesium,
Kemudian oklusalnya itu heksagonal. Terdapat 2 kaps di mana bukal dan palatinal. Akarnya hampir semua punya 2 akar. Kapsnya itu 2 buah, bukal dan palatal. Kaps bukal lebih besar daripada palatal. Kemudian jika dilihat dari pandangan bukal, di mana garis servikal tidak begitu melingkung, akarnya lebih pendek, kemudian bagian sepertiga apikal lebih langsing dengan apexnya yang lebih runcing, kemudian titik kontak ke ujung kap sedikit konveks yang memberi perbedaan dari lereng mesial. Kemudian jika dilihat dari pandangan palatal, di mana permukaan ini adalah sebaliknya dari permukaan bukal, dengan tambahan suatu garis lengkung yang menunjukkan kaps palatal dan 1 mm lebih pendek daripada kaps bukal. Kemudian untuk pandangan mesial, di mana ujung-ujung kapsnya berada di dalam lingkungan dasar akar, kemudian lebar koronar di atas bukal dan palatal berbanding dengan jarak ujung kaps bukal ke ujung kaps palatal, sehingga perbandingannya itu 5:9. Kemudian bifurkasi dari akar terletak kurang lebih setengah panjang akar. Kemudian untuk ujung-ujung akar bukal dan palatal sama. Kemudian jika dilihat dari pandangan distal, di mana permukaannya seperti permukaan mesial dengan perbedaannya yaitu garis servikal tidak begitu melengkung, kemudian developmental growth-nya tidak ada atau tidak nyata. Kemudian jika dilihat dari pandangan oklusal, di mana yang harus diperhatikan pada permukaan ini adalah posisi relatif dari daerah-daerah kontak dan hubungan dari kaps-kaps dan growth sentral terhadap giginya. Kemudian untuk gambar berikutnya yaitu gigi premolar 2 rahang atas, di mana bentuknya korona mirip ini gigi premolar 1 rahang atas, kemudian dimensi korona P2 lebih kecil, kemudian mahkota kurang bersudut atau lebih bulat, kaps bukalis dan kaps patalininalis hampir sama tinggi, akarnya hanya 1, sulcus centralis lebih pendek dengan beberapa fits tambahan. Kemudian di sini saya langsung menjelaskan secara umum perbedaan premolar pertama dan kedua rahang atas itu, di mana gigi premolar kedua lebih bulat sudut-sudutnya, sulcus pada permukaan oklusal antara kaps-kaps premolar kedua lebih dangkal sehingga kaps-kapsnya kelihatan lebih pendek dalam hubungan terhadap sulcus tersebut. Kemudian panjang kapsnya palatal premolar kedua hampir sama dengan panjang kaps bukal, kadang-kadang panjangnya sama. Kemudian pada permukaan oklusal premolar kedua terdapat lebih banyak groove tambahan. Kemudian untuk mesiomarginal developmental groove premolar kedua tidak nyata. Kemudian akar premolar kedua 1 dan groove labialnya pada permukaan distal dan mesial seperti. Baik, sekian penjelasan video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.